World Mission Report. Shalom, happy Sabat kepada kita semua. Tajuk cerita mission kita pada Sabat ini bertajuk Juru Rawat yang Enggan. Cerita misi menceritakan tentang kemiskinan keluarga Christine sehingga keluarganya mengirim dia ke sekolah berasrama untuk dibesarkan oleh para pendeta di Uganda. Ada seorang pendeta yang sudah dianggap Christine seperti ayahnya sendiri. Pendeta tersebut menaruh minat khusus akan kesejahteraannya. Dia turut menawarkan bimbingannya setelah Christine keluar dari sekolah berasrama dan kemudian lulus dari sekolah juru rawat. Sudah masanya Christine memerlukan pekerjaan juru rawat, dan pendeta menasihatinya untuk tidak tinggal di kota untuk bekerja. Anda mungkin tertarik dengan gaya-gaya kehidupan di kota, katanya. Christine selalu percaya akan segala nasihat pendeta itu. Tetapi dia tidak yakin untuk dia tinggal di kawasan desa. Dia berpikir hidup akan jauh lebih baik di kota. Ketika dia sedang mencari pekerjaan, dia ternampak sebuah iklan untuk juru rawat di Pusat Kesehatan Advent hari ke-7. Namun, dia merasa ragu untuk memohon pekerjaan tersebut karena dia tahu bahwa pusat perubatan itu milik gereja Advent. Selain itu, dia juga melihat pusat kesehatan itu berada di kawasan desa dan dia tidak ingin meninggalkan kota. Suatu masa, pendeta memanggilnya. "Bersiaplah," katanya. "Saya akan mengirim kereta untuk membawa Anda ke tempat kerja baru Anda." "Di mana saya akan bekerja?" dia bertanya. "Cepat dan bersiap-siap, pembukaan pekerja akan segera ditutup," jawab pendeta tersebut. Christine berpikir bahwa pendeta itu pasti telah menemukan peluang kerja yang luar biasa padanya. Setelah dijemput, dia terkejut ketika kereta berbelok ke halaman Hospital Advent. Dia tidak ingin bekerja di desa, tetapi dia tidak mempunyai pilihan yang lain. Dia dengan berat hati menerima pekerjaan tersebut. Christine mengalami beberapa kejutan di tempat pekerjaan barunya. Pertama, tinggal di desa terasa seperti penjara baginya. Kedua, dia merasa heran melihat orang-orang beribadah pada hari Sabtu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Tuhan hadir dalam komuniti seperti itu. "Apa yang saya boleh lakukan selain duduk di sini sendirian?" dia berpikir. Satu kumpulan Advent datang ke tempat Christine untuk mengunjungi dan berdoa bersamanya setiap Sabat. Mereka bernyanyi, berdoa, dan belajar Alkitab dengannya. Dengan itu, hati Christine tersentuh oleh kebaikan mereka. Dia menikmati masa-masa bernyanyi bersama mereka. Hatinya secara perlahan terbuka untuk gaya ibadah Advent yang tidak biasa. Tapi dia juga khawatir tentang apa yang akan dikatakan pendeta jika dia tahu. Anggota gereja terus mengunjunginya, dan Christine terus-menerus mengabaikan panggilan mereka untuk bergabung dengan gereja Advent. Setelah 3 tahun, mereka berhenti untuk bertanya. Selama waktu itu, Christine merenungkan permohonan mereka dan apa yang telah dia pelajari selama dia mempelajari Alkitab. Christine berhenti untuk pergi ke gerejanya pada hari Minggu, tetapi dia tetap tidak mau bergabung dengan gereja Advent karena dia tidak mampu untuk memaksa dirinya beribadah pada hari Sabtu. Suatu Sabtu pagi, seorang anggota gereja mengundangnya untuk pergi ke pertemuan perkemahan. Undangan itu seperti musik di telinganya. "Ini hariku," kata Christine. Dia diam-diam membawa pakaian ganti bersamanya. Dia telah melihat banyak pembaptisan selama 3 tahun terakhir. Lalu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika pendeta melakukan panggilan altar, dia berjalan ke depan untuk pembaptisan. Semua orang yang mengenalnya terkejut karena dia belum memberitahu sesiapapun tentang keinginannya. Oleh demikian,
Christine pun keluar dari air pembaptisan dengan penuh sukacita. Hari ini, Christine memuji Tuhan karena membawanya ke pusat perubatan yang bernama Apotik Advent hari ke-7 Chuangga. Saya dengan enggan pergi ke Chuangga, tetapi Tuhan sangatlah baik dan berkemurahan kepada saya di tempat ini, katanya. Pengalaman saya di Chuangga adalah titik balik dalam hidup saya. Persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membuka pusat latihan pertanian remaja di Chuangga, Uganda. Pendengar yang baik, kata Christine, tolong sokong pembinaan pusat pelatihan pemuridan ini, yang juga akan membantu mengubah banyak kehidupan di Uganda. Itu saja cerita mission kita. Tuhan memberkati.